Obstruksi itu dalam dunia medis dikenal dua, obstruksi total maupun parsial. Kalau total, bawa ke rumah sakit, mati, karena tidak punya kesempatan untuk bernapas. Maka nanti akan bagaimana caranya melakukan proses penanganan kegawat daruratan khususnya tersumbat. Beberapa minggu lalu, anak sama bapak, ibu makan durian. Duriannya hanya satu, dimakan bertiga. Saling berebut anak sama bapak sama istri itu. Saking enaknya durian montong kali ya. Nah, anaknya nggak mau kalah, obstruksi, pongge besar. Dibawa ke rumah sakit, mati pak. Ya kasihan, artinya apa? Artinya orang itu inginnya, maunya cepet-cepet ke rumah sakit, tetapi tidak disadari, justru mati. Contoh lagi, begitu ada anak didik yang pingsan, kecelakaan, cenderung mesti mengambil air. Maunya cepet-cepet ambil air. Ayo kasihan dia, mukanya pucat. Dia kaget. Alhamdulillah seger. Iya kan pak? Iya, seger. Iya mau batuk soalnya. Artinya apa? Bahwa mereka itu seolah-olah setiap kejadian korbannya unfighting, unconscious, pingsan, setelah dikasih minum itu dengan harapan supaya dia itu siuman. Padahal pada saat orang itu mengalami kondisi tidak sadar, atau dalam bahasa medisnya itu unfighting, if the patient no trauma, itu namanya infighting. If the patient trauma, namanya unconscious. Yang jurusan perawat mesti tahu. Jadi kalau dia itu tidak sadar, dalam dunia kesehatan dikenal dengan istilah GCS, Gaze Glow Coma Skala. Skala orang normal itu seperti bapak ibu yang masih bisa makan tadi itu 15. EVM-nya itu 15. E itu mata. Pak, itu langsung nengok itu berarti 4 pak. Diajak bicara, what's your name? My name Hadi. 5. Di tablet gini, dia langsung nengok 6. Jadi totalnya itu 15. Tapi kalau ditanya sakit aja gitu, itu tidak bisa 15. Itu kalau dikasih minum di saluran pernapasan kita itu namanya ada epiglotis. Di epiglotis itu ada yang bahasa Madura intil-intil itu dia tidak direseptor oleh otak sehingga dia itu mengambang. Begitu dikasih minum, tidak menutup kemungkinan masuk di 2 lubang yang salah satunya adalah saluran pernapasan. Bunyinya akan begitu. Jangan didengar. Oh masuk, airnya masuk ke paru. Langsung berhenti dia. Tahu tompes. Mati. Iya, mati dia. Itulah yang perlu dicermati. Nah, sehingga apa? Jangan sekali-kali, ini kualitas pribadi, tidak dipunyai oleh orang lain. Pertanyaannya sekarang, who is medical first responder? Sampai orang-orang penolong gitu ya, gitu. Siapa yang disebut pelaku pertolongan pertama? Khususnya emergency spot. Apa gitu? Siapa kira-kira? Tadi sudah sampaikan oleh Pak Adi. Begitu ada kejadian, orang di sekitar. Bisa juga guru olahraganya, bisa juga adik-adik yang ada di sekitar. Nah, sehingga apa? Saya menyimpulkan bahwa siapa penolong itu, saya kategorikan kalau guru yang di sekitarnya itu adalah orang yang profesional, pernah ikut pelatihan, ini itu dan seterusnya, bisa jadi dia termasuk kategori bukan orang awam. Tapi yang tidak tahu apa-apa, berarti dia orang awam. Begitu terpleset dia terjadi bengkak, mengalami swelling ya, abuh itu. Ingat, setiap cedera kalau ada trauma, entah itu robek, entah itu sprint, entah itu dislokasi, itu pasti akan mengalami perubahan bentuk. Ya, dalam hal ini saudara mencari DOTS, deformitas, open injury, tenderness, swelling, itu harus. Nah dari situ, kalau nanti tiba-tiba langsung tarik, ketek, diputar ketek gitu, awam itu. Awam sudah. Terus apa lagi?
seperti yang Sulawesi. Sekarang nggak muncul lagi karena yang ditarik patah. Iya, nggak muncul sekarang di YouTube. Yang kedua, penolong pertama. Penolong pertama ada dua, bisa dia bagus, bisa dia tidak. Tapi begitu penolong pertama itu tidak melakukan apa-apa, tapi dibawa ke sangkal potong, jadi masalah. Sangkal potong itu terakhir setelah analisa dokter. Bawa berkas dokter, jika dokter sudah tidak mampu atau sudah angkat tangan, bawa ke sangkal potong. Gak apa-apa, silahkan. Memang ada bukti yang berhasil, tetapi kesehatan tetap tidak merekomendir. Ya. Yang ketiga, tenaga terlatih. Harapan saya saudara ketemu saya nanti tenaga terlatih. Kapan waktunya ngangkat, kapan waktunya tidak diangkat. Jangan sampai ada orang napas masih bernapas walaupun langsung dipijat. Jangan, saya bawa boneka 5 sebab saya kalau membawa satu-satu nanti nggak cukup satu truk. Adik-adik juga nggak mungkin mau dipijat kan? Nah, nanti simulasi aja. Ya, seperti itu. Saya memfoto di lokasi sini. Ini yang punya Pak Atik kan? Nah, ini kampus nih. Sakti saya lihat dari Google, kelihatan saya foto, jret. Saya ada pertanyaan kepada teman-teman, khususnya adik-adik yang di sini. Dari sisi aktivitas ini, kira-kira kasus apa yang potensi bisa terjadi? Cedera apa? Cedera lutut. Seleu, bisa juga jatuhnya pas ya. Apalagi dislok. Ya, seleu gak jauh dengan dislok. Sampai S2 loh mas. Jangan nih sebutannya sama. Aku pernah sama istri saya itu, jangan judul itu S1. Waduh, izin aku. Nah gitu. Ya. Apalagi kira-kira? Kram. Apalagi? Semua yang disebutkan kenapa kasus-kasus trauma gitu. Kram, sprain, strain, dislokasi, fraktur, cedera patah dan seterusnya itu trauma. Tetapi kasus medisnya apa kira-kira ini? Banyak sekali aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para teman-teman, baik kegiatan futsal, sepak bola, ini itu seterusnya yang mengikuti jam malam lebih dari jam 10. Jantung kita ini bekerja jangan terlalu berat. Ada kasus cardiac arrest di jantung gara-gara padahal dia sudah olahraga dan seterusnya kan? Nah pertanyaannya, ini kalau selalu malam terus tidak istirahat, ada resiko. Ada pertanyaan gini, dia itu olahraga, sering olahraga, sehat, bagus, tapi kok masih serangan jantung, kenapa? Lupa rumus WHO itu 220 dikurangi usia saudara sama dengan berapa? Sama dengannya itu adalah batas akhir, jangan sampai denyut nadi saudara itu melebihi dari itu. Maksimal safe walking load-nya 1/8, kurangi saja 25% dari detak jantung itu. Aman pasti. 220 dikurangi usia saudara sama dengan berapa? Itu tidak boleh lebih dari itu. Futsal lebih dari itu otomatis. Kenapa kok bisa nanti saya jelaskan di kasus tentang osteoklorosisnya. Tentang serangannya kok bisa lepas bagaimana gitu. Ya, nanti seperti itu. Ini baru saja saya dikasih sama Pak Agung beberapa komponen hasil penelitian, khususnya tesisnya teman-teman di Jawa Timur, ya, bahwa berbagai kejadian-kejadian yang sering terjadi. Nah, ini rankingnya seperti ini. Tetapi dalam keseharian yang sangat dibutuhkan aktivitas resiko kedaruratan, itu salah satu gambarannya ini. Gagal napas masuk, dislokasi masuk, sprain, fraktur terbuka, tertutup, terjepit saraf dan seterusnya. Ini yang paling sering. Sehingga nanti saya akan lebih banyak menjelaskan tentang ini, baru kita akan praktek. Waktunya panjang, kita sampai jam 12 makan siang selesai. Saya juga tidak perlu sampai malam-malam ya, karena rumah saya sangat jauh sana. Jauh-jauh, paling jauh itu Banyuwangi, itu bisa pulang besok pagi dia. Nah, pertanyaan saya, begitu ada kejadian yang teman-teman dihadapi, entah itu siswa, entah itu kecelakaan apa, sebetulnya ini loh yang perlu. Pentingnya tim kesehatan dalam dunia event. Yang pertama adalah, kalau seandainya saudara beraktivitas di dunia event, yang pertama
saudara harus melakukan sebuah sistem komunikasi dan koordinasi. Dengan siapa? Kalau penyelenggara kegiatan event sepak bola, kompetisi misalnya, maka perlu koordinasi dengan kru ambulan, perizinan, antisipasi kerusuhan dan seterusnya ini. Ya, tentunya dilakukan oleh panitia penyelenggara. Nah, baru setelah ini terjalin, nanti akan ada sesuatu respon cepat yang dilakukan oleh ambulan maupun tenaga terlatih manakala terjadi sesuatu. Ini penting. Gitu, tidak bisa dadaan, tidak bisa. Dalam sebuah aktivitas itu harus dianalisa, namanya job system analysis. Jadi kira-kira kalau saya beraktivitas jadi panitia pertandingan voli, berbeda dengan pertandingan tenis meja, berbeda. Apalagi di daerah sini pertandingan sepak bola sebenarnya risiko tinggi kan? Risiko tinggi, masanya risiko tinggi. Berbeda dengan olahraga yang sifatnya kalem-kalem gitu, tidak full body kontak. Nah, ini bahaya. Nah, itu perlu disiapkan segala sesuatunya. Syukur-syukur kalau aktivitas kegiatan di sehari-hari sebagai bapak ibu guru sudah berlatih sendiri di dunia keosisan, di dunia palang merah remaja dan seterusnya, silakan. Sehingga mereka beraktivitas berbasis sekolah, berbasis kemandirian itu akan semakin terlatih. Namun jika ada sesuatu sungguhan terjadi, maka teman-teman tetap harus melakukan sebuah proses namanya analisa assessment. Ingat, tadi sampaikan oleh Pak Adi bahwa kejadian kegawat-daruratan itu saya simpulkan kalau ungkapan Pak Adi itu ada dua. Yang pertama kategori adalah kasus-kasus medis. Tadi kan disampaikan ya, kasus kejadian seperti Khairul Huda, kiper itu. Akibat keterlambatan meninggal dia. Nanti saya tunjukkan, saya cepat sekali. Begitu Pak Adi ngomong gitu, langsung saya masukkan di situ. Ada internetnya Pak sini. Nah ya, kasus medis tidak bisa dihindari. Serangan jantung, anak-anak lari tiba-tiba sempoyongan, maraton. Saya pernah punya pengalaman menjaga malam maraton internasional. Tim ambulan saya itu saya suruh bawa selang, bawa ember, saya suruh bawa pisang hijau, terus matras. Ini buat apa Pak Heri ini? Mau nyirami bunga? Enggak, karena saya tahu, saya orang kesehatan. Otak kita itu gak boleh panas. Apalagi di sini ya. Taruh lah ya. Nah, gitu. Ya kan? Duh, bahaya, gak boleh panas. Otak kita harus dingin. Itu kasus medis. Kelelahan otot, kram. Kapan disebut kram? Kapan disebut dia itu mengalami strain? Kalau ada benturan bagaimana? Jadi kalau saudara menjadi seorang tim kesehatan, jika permainan bola itu 100 meter dari ujung utara sampai selatan, bola ada di utara, ternyata ada yang tergeletak di sebelah selatan, tidak ada benturan, tidak akan itu namanya trauma yang mengakibatkan patah, paling-paling kram. Tetapi kalau ada sebuah skrimit di depan gawang, ada bola terus diberebut, terus ada yang tergeletak, bisa juga benturan. Berbeda asumsi yang tergeletak sana dengan tergeletak. Ini orang kesehatan tahu. Jadi justifikasi kepada pasien atau korban itu tahu. Nah, kasus medis. Kasus yang kedua kasus trauma. Antara kasus medis dan kasus trauma, kalau kasus medis itu tanpa ada ruda paksa, seperti pingsan, serangan jantung, bla bla dan seterusnya, lari saja ke riwayat. Kalau kasus trauma berbeda lagi, ada deformitas, ada injury, ada luka terbuka, ada perdarahan, walaupun kecil, abrasi itu ada. Nah, tentunya kasus-kasus trauma aktivitas olahraga itu kira-kira yang kayak apa? Ya, contohnya ini. Ini saya kasih contoh nih. Tadi Pak Adi bilang apa itu? Saya butuh salon. Ya, Pak Adi bilang kasus Khairul Huda. Tabrakan. Coba lihat. Kak,
Coba ini seperti ini, coba. Coba kita cermati. Katanya leher ya. Bentar. Kalau apa namanya? Sebentar. Tenang. Kalau suaranya nggak pas itu nggak enak ya. Nah, iyalah. Oke itu. Santai lah. Wah, studio ya. Ya, karaokean Pak ya. Ya, tenang aja Pak. Nah, jadi trainer itu bisa mengatasi kesulitan Pak. Ya. Sulitnya striker untuk bisa menembus benteng pertahanan dari Persela Lamongan tidak cukup. Dia belum pada. Ya, benturan. Harusnya dari di lini belakang mereka masih Coba. poin muda dan nampaknya Pertanyaan saya, kenapa kok santai awalnya? Jadi orang-orang tuh, kenapa kok santai? poin muda harus mendapatkan. Ya kan? Coba kalau pemain wasit itu ngerti bahwa tabrakan itu bisa menyebabkan trauma, cepat. Nah, Pak Adi benar karena dokter ya. Sedikit perawatan medis terbentur nampaknya di area wajah dari poin muda kan. Tahu? Gini-gini tak? Nah, itu sudah menunjukkan mekanika traumanya. Kalau orang sakit di kepala pasti begini Pak. Gak mungkin begini. Paham ya? Lihat kan? Sakit kepala begini, sakit perut begini. Abuh tabuh sakit, ya aduh tabuh sakit gitu. Kepala gini Pak ya, nggak mungkin seperti tadi. Itu adalah istilahnya reseptor otak. Ya reseptor otak itu begitu. Jadi kalau Bapak orang marah itu pasti gini. Kenapa lu syuting saya namanya? Ya itu marah. Nah, itu baik kan? Itu reseptor main. Betul. Ini orang tidak tahu, Muda belum dari serang yang menyambut. tidak tahu dia. Pemain Persela Lamongan. Tapi begitu dia diperiksa, Dan reklaman kita kembali melihat. Iya. Oh iya. Ya. Antar pemain Persela sama pemain Persela. tapi begitu dia diperiksa, ya benturan itu. Ya, Ya posisi jatuh yang ya begitu dialami oleh benturan seperti ini ya, mereka diperiksa ternyata. Coba lihat, tuh cara ngangkatnya coba lihat. Iya benar. Coba lihat, ya. Iya benar. Coba lihat, ya. Lari, cenderung ini lari, Rupanya ada ya. Cenderung lari. Bayangkan kalau lari jatuh masuk televisi. Saya terlibat di sini karena waktu itu Palang Merah dihujat habis-habisan. Padahal dia bukan orang Palang Merah. Rumah sakit Eksik di Gresik. Saya sebut Ibnu Sina. Iya. Jadi lari, ngapain mau lari? baru sudah seperti terlihat tidak sadarkan. Ngapain? Lari masih diletakkan di lapangan lagi. Pemain kawakan Asep Coba lihat. Indonesia yang satu ini tidak mengalami hal yang terlalu serius. Terus dikasih oksigen yang model begini. Sangat serius rupanya. Pemain terlibat, penonton terlibat, tim terlibat. Dengan pemain senior yang satu ini. Coba lihat. Masih perhatikan bola lomba. Lari lagi, semua ikut campur. Ya, tentunya kita tidak inginkan kejadian-kejadian tidak. Saya yakin semua tadi tidak ada yang kompeten. Panik, apa ini maunya cepet, maunya cepet orang Jawa, bukan orang Madura. Ya, betul, betul. Dan ini adalah merupakan ujian bagi Panpel sejauh mana Ujian kesiapan bagi Panpel. yang mereka berikan. Jika mereka berpegang kepada standar penyediaan Ya. medis yang ditingkat. Artinya apa? Tidak siap mereka. Nah sekarang bagaimana harusnya? Satu kesalahan yang besar. Benturan tadi itu menunjukkan sebuah mekanika trauma. Paha mengenai leher, kepala.
Ingat, di leher kita itu ada C1 sampai C7. C1 sampai C7 itu dari reseptor otak menuju ke organ kita. Salah satunya adalah C3. C3 itu adalah reseptor otak yang mengendalikan paru. Pada saat tangannya itu kalau sudah begini, harusnya stabilisasi leher dulu. Gak usah tergesa-gesa. Kasus kedaruratan trauma itu 3 Pak, kalau menyangkut mekanika trauma. 1, jika orang itu mengalami perdarahan hebat, tidak segera dihentikan mati. Jadi kalau orang trauma, kecelakaan, benturan, kalau perdarahan hebat tidak saudara hentikan mati. Dampak risikonya adalah hipovolemik dia, kekurangan darah. Yang kedua, jika mengalami henti napas di jantung, tidak segera di CPR, mati. Irreversible permanen akan terjadi setelah 6-8 menit pertama. Gak usah tergesa-gesa. Yang ketiga, yang ketiga ini, kalau yang pertama bisa menghentikan perdarahan, bisa dipelajari, nanti saya tunjukkan. Yang kedua, melakukan CPR bisa, kecepatannya, kedalamannya bisa. Nanti Bapak ingin mau mijet kayak apapun, 2 siklus monggo. Yang ketiga ini yang tidak bisa dihindari, yaitu biomekanika trauma. Benturan itu mematikan atau tidak itu tergantung apa yang terbentur, di mana terbentur, dengan apa terbentur. Ada seorang berjalan kaki ditabrak sama sepeda pancal. Di sini sepeda pancal ya? Nggak akan perdarahan hebat, paling abrasi. Tapi kalau setiap jam 2 di sini ya balapan terus, saya nggak bisa tidur malam. Itu terus orangnya bukan ketabrak, kira-kira patah nggak? Oh, ilah hati Nabi Rasulullah ya, pinter bapak ini. Bener, paling kuburan. Kejadian di perempatan sepeda motor lawan pejalan kaki lawan King pasti parah. Artinya itu tidak bisa dihindari. Itu namanya mekanika trauma. Sekali-kali beli buku saya Pak di Gramedia ya, harus menulis buku saya itu. Ya, jadi bahaya sekali. Artinya apa? Itu tidak bisa dihindari. Dan ini kejadian itu, kejadian sesungguhnya. Nah, terus kejadian seperti tadi, kelemahan penanganan dalam kedaulatan olahraga tadi apa? Pertama, bisa jadi wasit yang tidak paham. Kedua, terkait dengan regulasi. Adanya SOP yang berbeda dalam setiap peraturan event dan pertandingan. Kalau basket begitu cedera, oh boleh langsung ditangani. Tapi bola nunggu wasit, nunggu untuk masuk. Iya kan? Loh saya kalau langsung masuk nyelonong ya dimarahi. Karena standarnya nggak boleh seperti itu. Mas, loh wasit santai saja. Padahal kalau henti napas di jantung, kedaruratan itu harus cepat 6-8 menit, irreversible nanti. Sementara wasitnya nggak paham, santai saja. Makanya yang penting ilmu itu bukan untuk para guru olahraga, wasit pun perlu. Bahkan di Bandung Persib, pemain semua wajib ikut pelatihan CPR. Kalau temannya sendiri kena, coba di luar negeri, seperti kasusnya Erikson, ya kan? Ya jadi jangan sampai menunggu tim kesehatan, pemainnya dulu gitu ya. Makanya di Palang Merah di tempat saya ya, kegawat dauratan itu mulai berbasis masyarakat. Setiap kejadian yang datang bukan dokter, bukan Heri, bukan siapa, tapi bapak ibu yang ada di sekitar, termasuk teman-teman yang menjadi guru olahraga. Masa begitu ada kejadian, apalagi guru olahraga kalau di sekolah mesti dijadikan barometer kejadian di UKS, guru olahraga. Waduh, tapi lah jamin kalau jenengan kuliah di Budi Utomo kedaruratannya bagus. Serius itu. Lo serius. Saya hadir ke sini kalau nggak karena dosen-dosen saya, jauh. Nggak bisa ditempuh pesawat di sini. Jauh Pak. Nggak ada bandara ya. Jauh, tapi saya karena mahasiswa ya supaya dapat A saya Pak. Ya, nah, yang kedua, tidak semua masyarakat olahraga memahami penanganan gangguan olahraga. Tadi itu loh, kan pemain olahraga semua. Harusnya distabilisasi, bukan nafas. Karena ada benturan pasang servikal.
jaga stabilisasi dulu. Adik-adik ini pasti tahu. Pasang cervical collar neck, lidahnya menjulur ke belakang, tarik. Kalau ada petugas medis, pasang UPA. Tandu datang atau perlu ambulan yang datang. Gak usah dibawa lari. Bayangkan kalau sampai lecek lapangannya. Jelung wis tambah trauma lagi, bayangkan itu. Jadi gak usah cepet-cepet. Ya. Nah, tidak semua orang olahraga tahu. Nah, terus dampak biomekanika trauma tadi, udah bayangkan kalau kejadian seperti ini namanya biomekanika trauma. Cederia terang belak. Kalau sudah ada gambaran seperti ini, terus dia tergeletak, baru dia sadar tadi benturan. Kalau wasitnya cerdas, langsung gitu. Kalau sudah gini nasib Pak, benturan apalagi sampai koyak. Nah, ini bisa trauma meningen dia. Strukturnya bisa berbahaya itu. Apalagi sampai dia muntah gitu. Jadi kalau orang benturan kepala sampai dia muntah, hati-hati. 30 menit umumnya dia akan mengalami seperti ini wajahnya. Kalau ada orang benturan Pak ya, pas siswanya olahraga kesandung terus delungup masuk ke got, terus ada gini Pak, segera let and go Pak. Jangan dikasih minum Pak ya, jangan dibawa ke bawah kemana. Apalagi ada recon ice battle sack, ini bahaya. Nah, terus lagi kalau ada olahraga yang full body contact, ingat, sebetulnya olahraga seperti ini tidak hanya kekuatan, tetapi konsentrasi. Petinju, silat, kempo, karate, itu sebetulnya adalah konsentrasi. Begitu panjenengan konsentrasi, lawannya dipukul berapa kali, tetap tidak akan jatuh. Berapa kali tidak akan jatuh. Karena apa? Double cover, keras. Begitu gak konsentrasi, lembek patuh, jelek masuk. Proses sipodiusnya kena, hatinya kena, udah roboh. Pasti itu, karena lembek. Bapak kalau mau dipeliki kita teman-teman ngeraskan kalau saat konsentrasi, coba saat dia konsentrasi. Lembek Pak, lembek. Coba pegang saya Pak. Lembek ya? Lembek, coba. Nah, karena saya, itu ilmunya Pak Adi otot. Reseptor otak lu, Palani, ilmunya Palani. Iya, itu namanya reseptor otak. Begitu sampai mau dicolok gitu, itu namanya reseptor otak. Dalam reseptor otak 0,01 detik katanya Pak Ani. Nah, saya baru tahu itu. Nah, itu ya. Setelah kuliah di Budi Tomo pasti pintar. Bentuknya seperti ini. Ya. Adik-adik kalau perlu kuliah di sana ya. Siapa? Pak Heri itu jadi instruktur PMI se-Indonesia, masih mau kuliah di sana. Lah iya, apa yang saya cari? Kalau nggak nurut istri. Ini hasilnya seperti ini. Walaupun saya sebelum kuliah loh, saya jadi tim event resmi. Saya orang kesehatan saya. Saya berhak menentukan boleh dan main tidaknya seseorang atlet. Saya punya SIM untuk itu. Tidak boleh, tentunya dengan analisa. Ini berapa deh? Ini? Wah, satu dong. Kalau gini, nah berarti sadar dia. Saya kalau ngecek orang begitu. Ya, ada orang satu kali pertandingan lagi final, tidak mau dia. Kejadian PON di Papua seperti itu kejadiannya. Dia sudah boleh terakhir, dijustifikasi tidak boleh main, ngotot main. Akhirnya berkelahi kan? Nah, akhirnya gini lah. Ngerti saya apa yang lehernya yang kena apanya saya tahu. Nah, coba lihat ini, sangat percaya karena memang dia nggak tahu gitu ya. Iya. Ya kan? Beda dengan ini kan? Ya kan? Nah, gitu. Beda jauh. Lo beda kan? Itu usianya juga beda. Ya, nah, terus luka, robek. Tia tetap ingin main supaya gak berdarah-darah. Bagaimana? Ada obatnya, kita paham, kompetensi saya punya gitu. Nah, artinya umumnya cedera olahraga terjadi karena tidak melakukan pemanasan bisa jadi. Tetapi kalau kasus-kasus seperti ini bukan hanya tidak pemanasan,
terlatih atau tidak terlatih, ototnya sudah disiapkan atau belum, bro. Pak Adi ini adalah beliau ahli anatomi, ya seperti itu, ya. Jadi perlu dicermati. Nah, ini konteks umum itu. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Begini, walaupun dia pemanasan tapi kontak ini patah, Mas. Kasus seperti ini, Mas, sudah buyar, sudah harapan jadi pemain profesional. Walaupun bisa, tapi justifikasi bahwa dia tetap pernah fraktur bisa. Tapi di Indonesia masih dipakai. Tapi untuk masuk tim nasional belum tentu. Contoh, Boas Salosa, Emilio Surgi, pemain Arema, ya, sudah nggak laku sekarang, ya. Nah, apalagi gini, sudah, kamu kelelahan dikit, oh ya kakinya pernah patah, itu tidak sih. Harusnya harganya 20 miliar menjadi 2 miliar. Nah, gitu. Nah, gini. Ya. Yang ekstrim-ekstrim aja, loh ya. Ya. Kokot ini. Ya. Nah, terus kalau sudah begitu apa? Nah, saudara melakukan bagaimana kondisi saat ini, perlu angkat atau tidak? Gak perlu, jangan diangkat-angkat. Stabilisasi, hentikan perdarahan dulu, kemudian terjadi pengatasinya bagaimana? Itu kasus-kasus trauma yang terjadi. Sekarang kasus medis, panjang waktunya, tenang, kemudian nanti ada praktek. Sekarang pemain bola, kalau tadi trauma ya, Hollywood. Kasus medis di luar negeri, nah saya tunjukkan. Coba ini. Des. Nah, coba lihat yang nomor 29 ini. Siapa yang mengetahui orang ini nggak akan serangan jantung? Coba lihat. Bungku. Tahu-tahu jatuh. Wasitnya paham. Nah, cepet. Coba ini ada yang satunya menghalau. Coba cermati. Ya, nggak semua berebut. Seperti pemain yang Persija Jakarta itu ya, ikut mengambil oksigen. Harusnya nasal kanul hanya 4 liter per menit, diberi 15 liter per menit. Gitu. Malah iritasi. Menangani bola, jurusan bola kok nganu oksigen. Kan ngawur. Loh, katanya asumsinya bahwa diberi kan besar itu harapannya supaya oksigennya besar. Padahal malah iritasi. Wes main bola ya main bola saja. Itu urusan medis, iritasi. Resikonya kalau nasal kanul diberikan terlalu besar, hiperventilasi. Coba lek percaya, tak sebul mulutmu dalam kondisi itu. Kelap-kelap Bapak. Ya, loh iya. Nah, kasus yang kedua, Erikson. Jantung dia dikelan dia. Dia menit ke perpanjangan waktu yang ke 15 kedua. Untungnya banyak pemain yang bisa selamat dia. Nah, ada yang pertanyaan begini, orang olahraga, lupa. Kok bisa ya? Sudah sehat olahraga, tapi kok kesana serangan jantung? Reporting pasien, reporting saudara. Yang namanya serangan jantung itu tidak mengenal siapa. Ini Eri Irianto serangan jantung pemain Persebaya. Ya, siapa yang nggak kenal Basuki? Sinetron sampai jam 1 malam, jam 2 malam serangan jantung. Kenapa orang olahragawan masih kena ini Pak? Ini terbentuk sesuai dengan perjalanan usia saudara, usia kita. Serangan jantung pernah terjadi sama bayi? Gak ada. Pernah sama seusia adik-adik? Gak ada. Sekarang sudah masuk ke fase umur 35 ke atas. Kenapa? Perilaku hidup sehat. Kalau orang jurusan olahraga ngerokok, perilaku hidup sehatnya perlu dipertanyakan. Gak apa-apa rokok dewi. Enggak melok tuku ya. Ikut pajak Pak katanya begitu ya. Gak apa-apa.
Tapi tercipta ini tidak bisa dihindari. Tapi minimal setelah ini ngurangi rokok Pak ya. Bapak perokok berat ini. Tapi jangan keliru mengurangi rokok temannya. Sudah habis 1 slop kok temannya dikurangi. Betul loh, iya. Yang paling enak ngajar SD di lapangan, anak-anak suruh lari terus bapak rokokan sambil biau, paling enak. Tapi ini Pak tidak bisa. Pagi makan soto babat, siang nanti diajak makan sate gulai, kokot lagi ya. Sore sate usus, wah enak. Seminggu sekali gak apa-apa Pak. Tapi kalau setiap hari perlemakan tubuh. Ya makan sayur nggak mau, waduh, nggak suka minum air yang banyak, udah kayak saya. 1,5 liter setidaknya dalam 1 hari. Jangan keliru, 5 menit 1 liter. Ginjal saudara rusak. Ya, ini yang perlu dicermati. Ingat, ini adalah usia-usia yang remaja yang sehat. Di tengah-tengah usia 35 ini muncul. Begitu dia muncul plak yang seperti ini, kalau putihnya long soft corny muncul, ini mudah lepas Pak. Begitu mudah lepas, teman-teman tadi olahraga melebihi batas gerakan jantung yang sangat kuat 220 kurang usia tadi, maka ini akan lepas Pak. Begitu lepas, Bapak mempunyai riwayat secara perilaku hidup sehatnya nggak bagus, akan muncul ini, namanya plak osteoklosis. Di situ nanti akan terjadi blood clot, ya, blokir di arteri sini. Nah, di sini nanti akan balik, di sini akan nekrosis namanya. Nekrosis ini orang sudah akan serangan jantung, ini namanya angin duduk kalau bahasa Jawa. Orang serangan angin duduk seperti ini kalau nggak segera di CPR, sudah mati. Nggak usah nunggu CPR dulu, please you call for help ambulance. Minta bantuan ambulans datang, jangan sendiri di sini. Kalau Pamekasan enak, udah ambulannya PMI, udah keren. Ada 2 di sini, saya yang Wina. Ya, jadi ambulan. Begitu datang, ambulan ditangani di dalam, lanjut bawa ke rumah sakit, selamat. Pasti dibawa ke ICU atau CPCU. Nggak usah kecepatan tinggi, nggak perlu gaspol blong. Nggak perlu, sudah ngeng, biasa di dalam ditangani. Nah, orang ambulan biasanya kan gue gas. Sirine ada 4 ditambah 5. Ngingong, hornya dan 5-nya, minggir goblok kamu, wah karena gitu ya. Karena gitu ya, iya nggak? Beritahu gitu. Ini serangan jantung. Coba lihat ini. Enak-enak hari Rabu di Batu. Siapa yang mau mati? Nah, pertanyaan saya, if you stay in the location, jika Anda di situ, kira-kira mau ngapain? Iya Pak? Saya kok tak ngerti. Tajuk. Oh, tajuk. Ada masuk tajuk tadi ya. Apa yang kerjakan? Begitu ada kejadian tadi langsung. Pak, begitu. Jadi jangan ditarik-tarik. Ya. Orangnya nggak bisa apa-apa lagi di lingkungan tadi, hanya bisa karaokean semua. Lagi tenang-tenang, Pak. Iya, orang malah enak ya. Ya kan gitu kan, nggak ada yang konsentrasi. Coba kalau setelah ini ada kejadian di sini, paling sampai tak doakan dulu baru tak CPR. Ya kan? Duh, kalau ada kejadian seperti itu Pak, sebutun Mas.
Oh, yang belakang nggak ketok bayar deh. Nah, putus dari sini. Nah, ya mas. Gini mas, soalnya dia bayar 100, 200 juga. Loh, akhirnya apa harus begitu Pak? Apa harus begini-begini? Kalau saya nggak mau hepatitis. Ya, personal protection equipment. Nah, begitu ada kejadian seperti itu, langkah yang harus dikerjakan adalah dia tadi kan murab ya. Apa bahasa murab? Apa? Nyokem. Murab langsung dibalik aja. Terserkap. Ya, terus baru respon. Mas. Nanti praktek monggo. Begitu dia ada respon, langsung Minta bantuan, panggilkan ambulan. Ambil AED kalau saudara ada di sini. nah, baru dia dibuka napasnya. Begitu dibuka napas tidak ada, jangan ditiup. Kalau saya ngajar para medis, saya cek nadinya. Tapi orang awam nggak perlu deh ya diajari pelatih. Begitu Tidak ada napas, nggak usah cek nadi sudah. Kecuali para medis. Bukan napas tidak ada. langsung tentukan titik kompresinya. Set, pijat. Pijatnya itu ada aturan, kedalamannya 5-6 cm, nggak boleh. Nggak boleh, ada aturannya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kalau boleh gini, stop, Allah, empat, lima, nggak boleh. Dua, iya gitu. Jadi nggak boleh. Apalagi keliru pegangnya. Juga nggak boleh. Biasanya guru olahraga yang gitu. Ada pasiennya guru siswa SMA. Sini dong pegangnya, saya diajari Pak Heri di sini. Salah. Gimana itu? Modus. Kata modus itu. Apa arti? Wala tahrabul jinnah. Ya nggak boleh. Langsung Pak, kita bantuan panggil ambulan, bukan napas. Langsung tangan dua ini di prosesus psikodius. Ulu hati. Gua cari sini Pak. Ya, tak ada kok. Nah, Trainer, madem tadi. Jadi posisinya di sini. Ya, setelah itu kunci tangannya di sini dengan posisi tegak lurus seperti ini. Ini prinsip Pak. Jadi CPR itu nggak sekedar posisinya seperti ini, nggak boleh tak kakinya melingkring gini, nggak boleh jongkok, nggak boleh, harus begini supaya menghasilkan CPR berkualitas dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Nah, itu yang perlu. Jadi langkahnya respon, tidak respon, bukan nafas, minta bantuan, panggil ambulans, tentukan kompresi, tegak lurus. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 5 boleh, saya nggak boleh. Begitu 2 menit berturut-turut, kalau ingin ngecek, buka lagi. Ya, jangan sampai tidak memanggil ambulans. Buka lagi, kalau masih lanjut. Dilakukan terus-menerus tanpa dicek pun nggak apa-apa. Tapi kalau sudah batuk, hentikan. Kalau sudah batuk, jangan, berarti batuk sudah ada. Sederhana, nggak usah mut-jumut. Mut-jumut itu tiup gini. Kan ada yang diajari gitu nih. Yang awam nggak perlu, mau Pak. Orangnya tergeletak di sini habis makan mie. Terus yang kedua, bringusnya warnanya putih-putih, cerongot-cerongot, belum dicukur, giginya tinggal 2. Usianya 75 tahun. Nah, mau? Gak mau, apalagi masih tengah-tengah itu. Tapi siswa SMA. Enggak. Sekali lagi,
nggak usah tiup meniup, nggak usah pijat jantung. Ya, nah, macamnya caranya banyak. Begitu Mas Nova, Begitu pijat jantung, ID orang pertama sudah, ya, ternyata, ya, anggap saja ini pasangan hidup. Mas Nova yang pertama. Gak capek soalnya. Iya, capek ini awal. Tapi kok nggak usah. Harus timbang. Ya, jadi dia pelaku yang penemu pertama yang di lapangan. Setelah itu saya orang yang dimintai bantuan. Ya, nah, harus lututnya harus pas. Minta bantuan. Oh ya, Pak, kan PMI Pamekasan saya butuh bulan dan ID, Pak. Iya. Ya. Cek nafas. Halo PMI, datang PMI. Ini ID, otomatis eksternal defibrilator. Alat. Buka. Buka langsung, buka ini. Instruksinya buka. Sayang tidak ada yang bahasa Madura sih. Pasang di sini. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Shock advice. Do not touch the Jangan patient. sentuh, kesetrum nanti. Everyone clear. Clear. Press the flashing shock button. Pas. Shock delivered. Begin CPR. Ya, ikuti. 10, Orang yang kedua, bawa ini. Buka. 20, 30. Give 2 breaths. 1, 2. Jadi jangan pakai mulut kita. 10, 20, 30. Give 2 breaths. 1, 2. 10, 20, 30. Give 2 breaths. 1, 2. 10, 20, 30. Give 2 breaths. 2. Sampai kapan? Sampai ikuti instruksinya. 10, 20, 30. Give 2 breaths. 1, 2. Awas. Stop CPR. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Kau sentuh nyetrum. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Replace batteries. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, mesti ada pertanyaan begini. Kalau nggak ada AED gimana Pak Heri? Mas Heri? Belum tentu di lapangan ada ini. Inilah supaya negara kita bagaimana cepat ada ini setiap saat di tempat. Doakan bisa maju negara kita. Nah, seperti itu. Gak usah berpolitik ya. Gak suka saya. Pilih siapa, saya nggak mau tahu. Jadi kalau nggak ada alat ini, kesuksesannya hanya sampai
sekitar 2-3%. Jadi kalau saudara serangan jantung di sini nggak aman. Makanya harus perilaku hidup sehat sehari-hari, kurangi rokok, makan teratur, istirahat nyaman, olahraga futsal jangan terlalu malam-malam. Istirahat cukup. Ya. Nah, sampai sini. Nah, kenapa sih sebetulnya kok dipijet jantungnya? Ini kalau jantung normal. Nah, kalau yang nggak normal begini. Nah, langsung berangkat dia. Berangkat. Ya, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, hanya CPR only. Udah itu aja, nggak usah lama-lama. Prosesnya seperti ini, pitacanya posisi seperti ini. Terus kasus medis berikutnya, bagaimana kalau punya siswa berangkat sehat, ternyata jam 8? Kenapa nak? Kenapa cong? Abegel. Itu namanya bisa juga anak itu kena panas, stres, terus dia asma. Nah, guru yang paham, coba, Mbak asma kan? Abegel, cari Pak. Nah, sakunya tuh biasanya ada ini. Nah, Ventolin ngerti tuh ya. Nah ya, Kelihatan TV ngerti. Nah, iya, saya orang Madura, Pamekasan. Udah, caranya kan ngerti tuh Pak ya. Cari Pak. Kalau laki-laki biasanya diletakkan di saku. Kalau perempuan biasanya di tas. Kalau ibu-ibu, Bu, pasti biasanya di sini. Jadi Bapak kalau cari ibu di sini Pak, jangan di sebelahnya, kurang ajar itu. Laki-laki di sini, jangan kalau perempuan di sini, ya nyenggol lah. Kalau nyenggol itu keuntungan Pak. Tim kesehatan untungnya di situ. Aduh, ada istri saya itu Pak. Di sini. Ya. Atau ada yang ini. Sekarang canggih. Ada yang siswa kadang-kadang dibawa ke rumah sakit dikasih Ventolin kan? Nebulizer sekarang canggih, guru olahraga bisa bawa ini. Seger sekali. Yang guru olahraganya cewek, anaknya olahraga, dia nanotek. Ya kan? Nah, itu gambaran-gambaran terkait dengan kasus-kasus asma. Asma itu kenapa sih ini? Prosesnya guru olahraga, kalau ada siswanya di sekolah. Ini faktor eksternal. Ya, masuk ya ke dalam, setelah itu dia masuk ke sini. Jebret. Nah, terjadi sistem respirasi. Begitu dia kena panas, kena dingin, capek, stres dan seterusnya, ya, di bronkus. Nah, di bronkus dia terjadi penebalan dinding, terdapat rongki. Ini hanya bisa dihilangkan dengan cara Ventolin tadi. Sudah, jangan sampai ada yang asma batin. Ini hanya bisa dilonggarkan oleh obat tadi, tidak bisa sudah. Jangan dimarahi siswanya. Kamu males ini ya, dari. Sudah jelas kasus asma sudah tertular. Itu namanya guru olahraga tidak ngerti kasus medis siswanya. Paham ya? Ya. Seleksi KSR, gak lulus kamu nanti ya? Gimana gitu ya? TC anak PMR nasional, makanya ya seperti itu. Nah, itu yang penting. Nah, itu harus gini. Ya, Bapak Ibu olahraga, apalagi nanti sertifikatnya ada tanda tangan saya. Musik asma saya bingung nih, ada tanda tangannya Heri nih. Ya, nah seperti itu. Nanti ini bisa dibaca kejang otot ngapain, orang sakit perut di saat habis lari, gejala tandanya kayak apa, terus dia mengalami kram otot kayak apa, dan seterusnya itu mudah dipelajari. Termasuk jangan membuang waktu mencari sesuatu
cairan elektrolitnya harus ditambah dan seterusnya, ini sudah. Yang penting jangan sampai tidak paham akan resiko dari kejang panas sampai kelelahan panas. Ya, jangan sampai dia tidak bisa mengkondisikan pendinginan diri, terus dia malah kelelahan panas. Bahkan sampai kejang panas, dia bisa pita otak, mati dia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bagaimana? Sudah luruskan, siram dengan air, bawa ke tempat teduh. Dia sadar, setengah duduk, kasih oksigen. Dia sadar penuh, kasih sistem oralitnya. Elektrolitnya kasih. Sadar, kasih pisang. Pisang, Pak, pisang hijau. Jadi kalau saya jaga maraton itu saya gantung pisang hijau itu bercurung-curung gitu. Mas Noval saya itu pernah maraton, dia sampai finish jatuh, digotong langsung BAB cair, baunya bau, kotoran bukan bau, itu pas piket yang apes. Ayo, nadi lemah, macam-macam cedera olahraga ini definisi mudah nanti apalagi olahraga ya, baca ya. Nah, ada beberapa jenis, ini saya tampilkan 10 jenis saja. Nah, nih, mulai cedera otot, cedera tulang, nyeri pinggang, punggung ya, bahu, kram otot. Kalau orang jatuh seperti ini tidak sesuai dengan tumpuannya, maka ini bisa juga mengalami tarikan otot, bisa juga mengalami dislokasi, sprain bisa melebihi batas normal. Ini namanya gaya yang tidak langsung. Kalau orang tua jatuh seperti ini bisa patahnya itu jarang di tengah peaknya. Biasanya dekat persendian. Kenapa di sendi-sendi agak lunak? Karena ada proses di situ enzimisasi itu. Cairan enzim kan di sekitar sendi, bukan di tulang kering. Kecuali kalau patah karena mekanika traumanya benturannya di tengah-tengah, baru tengah. Kalau di sini mesti rata-rata di sini. Nah, jarang patah seperti ini. Atau pada saat dia melompat, ya, atletik, lari, terus ada penghalangnya. Pas jatuh nggak bagus, bisa juga karena faktor tulangnya, ya. Nah, terlalu beban, angkat yang tidak seimbang, nyeri pinggang, ya. Nah, seperti ini. Bahkan sampai cedera. Ya, sebetulnya mudah. Ini adalah PX yang perlu dicermati bagian saraf. Ada saraf utama di sini. Nah, maksudnya begini, Mas, sini Mas. Ini. Saya pilih yang dulu aja. Ya. Sakit? Iya sakit. Sakit. Boy sakit? Terasa nih, terasa toh? Pakai sini toh? Begitu bisa tekan pada PX titik saraf, ini nggak terasa. Mudah ini, jadi kalau untuk memutihkan ini kan, untuk matikan ini gampang sih. Karena tahu saya titiknya. Mau saya berdirikan kamu dulu. Nah, bisa, ya. Ya. Jadi di sini ada PX titik saraf yang melalui reseptor otak yang menuju ke koletal. Ada di sisi 6 ya, seperti itu. Kalau tapping bisa, mungkin strain, robekan kecil, boleh nggak apa-apa. Tadi seperti Pak Adi, ya, ada tarikan-tarikan tadi, ya, boleh lah. Nah ini loh yang dipegang, pisangnya ya, perempuan aja suka pisang. Ya, abu, baca apa Pak? Ya, 10 cedera yang lain. Nah, ya, nah, ini ACL. Nah, saya pernah mengalami ini. Ya, ACL padi saya. Ini fotonya, foto punya saya. Ini mahasiswa padi ya. Sampai ini. Nah, ini lutut saya ini. Jadi diambil darahnya sampai kena 50 cc. Saya kena hantam orang yang meluncur, dua kaki saya naik ke atas. Nah ini, tapi saya karena narasumber instruktur ya, saya foto, saya buat dokumentasi saya pakai ini. Kejadian saya sesungguhnya ini saya.
Ya, setelah diambil mudah saja dipreso seperti ini bisa. Seperti ini bisa. Kalau sudah dicedera siku seperti ini, Mas Nopal. Nah, sini mudah, ini nggak usah bidai. 3 itu Mas. Nah, itu sama yang pembalut ulung sama minelan apa itu, semuanya sini. Nah. Setelah ini kita praktek. Setengah jam aja kalau lama sini. Yang balut ulung itu perdarahan nanti. Ya, jadi kalau sudah kasus seperti ini, gambarnya seperti ini. Cedera sendi ini gampang. Mitelan ini cukup. Ya, gambarnya gitu. Nggak boleh digerakkan, Mas. Kalau ada siswa jatuh dislokasi, nggak usah bidai. Satu ini aja. Ini letakkan begini. Ya, ini masukkan silang. Ya, silang seperti ini. Ini seperti sulapan lah, Pak. Seperti ini. Kunci seperti ini. Putar seperti ini. Ya. Bawa ke rumah sakit. Jangan ke puskesmas, nggak ada. Ya. Nah. Kalau ini digendong, silahkan. Cara gendong termudah. Begini saja. Di samping talinya. Iya, kalau dia tidurkan, jangan sampai dia mana gitu, enggak. Ya, KSR PMR ya. Atau kalau ini lebih canggih lagi, cara gendongnya, pitel itu apa? Ini kain segitiga. Coba perhatikan. Kosong ya? Kosong. Nah, caranya begini. Set. Tempelkan begini. Set. Tarik. Set. Gitu toh. Masa guru olahraga bilang set gitu aja nggak bisa. Ambil napas, tahan. Kenapa harus ambil napas, tahan? Namanya cedera itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau perempuan disebutnya apa? Ada apa? Nah, itu begitu dipegang. Apalagi di sini ada 2 generasi ya, Sugeng dan Sulit. Gitu. Kalau di Jawa susunya ageng. Gitu. Ini keluarkan. Karena ada ikatan, cek ini CRT-nya, sirkulasi. Jangan sampai ada ikatan terus tidak bisa bersirkulasi. Ya, tapi 2, kenapa kok 2? P1 tengah kan tak etis. Nah, siapa tahu kukur-kukur. Ya, loh, masa saya berisiko tinggi? Coba perhatikan. Pegang tangan masing-masing. Yang nggak ada jamnya. Pegang kuat. Please you follow me. Remas-remas. Look your finger. Look, see you finger. Lihat jari-jari. Sudah, lihat. Pucat ya? Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat. Lepas. Gimana rasa? Terenyum-terenyum ya? Bayangkan di bawah sini kalau rumah sakit jauh 10 detik aja terenyum-terenyum sampai sana dipotong. Paham ya? Itulah yang namanya pertolongan pertama. Ada yang luka perdarahan misalnya. Ini perdarahan. Nah, kalau ada perdarahan, Mas, tutup pada bagian yang berdarah. Kalau masih berdarah, tambah kasa yang kedua. Makanya guru olahraga yang di saku itu kotak P3K, atas P3K, jangan rokok. Jangan rokok. Ya. Tutup yang kedua. Kalau masih berdarah, tambah lagi yang ketiga. Yang penting angkat yang kedua, jangan angkat yang pertama. Ada cairan fibrin. Nah, kalau udah diangkat nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tumpuk. Nah, baru setelah itu kembali lagi nolong itu tenang, nggak panik. Kalau panik, kalau beli jangan yang gini, repot. Jangan. Padahal kalau tenang hanya begini selesai. Nah, selesai. Tenang. Nah,
Nah, baru pegang. Kata Pak Adi saya diajari. Kalau begitu dipegang gini, ini motot sendiri. Oh ya, itu kan pengalaman. Dipegang, punya bapak motot sendiri. Gitu. Terus kalau balut begini. Jangan ini di bawah, tapi ini di atas. Tep. Udah. Nah, santai. Kalau udah biasa sama merem pun bisa. Bisa. Jangan dimarahi, makanya kalau olahraga jangan biayakan kamu. Dimarah-marahi, ya nggak mau gitu. Begitu saja, selesai. Nah, baru setelah itu kalau udah gini nggak usah plaster-plaster. Cari gunting. Guntingnya cari yang seperti ini. Aku takut dibelalai mata ini. Nah, baru setelah itu digunting. Set. Set. Gunting jangan diletakkan di rumput, di lapangan, hilang pasti. Lupa, lepain ya, lepain. Nah, muter set, nah gitu kan. Muter set, ikat. Muter 2 kali kan. Nah, kebetulan saya ngajari perawat, ngikatnya tuh persis di atas luka. Set, ayo anak-anak, PMR, kasar. Gak usah, plaster, ngapain? Nah, selesai, cek CRT, menghindari cacat. Memberikan rasa nyaman, gendong. Masa gini aja keluar olahraga enggak? Bisa. Bawa ke rumah sakit. Darahnya banyak keluar. Gendong lagi seperti tadi kalau perlu. Cek setiap saat. Nah, begitu ini tidak tadi terasa enggak terasa, gunting sini ya, jebret. Gunting ini sangat bermanfaat dibanding dengan gunting yang lurus. Kan bahaya nih. Ketusuk. Cari gunting ini. Ini ada tekniknya, tangan kita itu dari besar ke kecil, jangan dari bawah ke atas. Seret. Nah, baru gunting akhirnya apa fungsinya? Ini gunting laki-laki, begitu pentolnya masuk ke darah, pasti pas enak. Enggak perlu sih. Langsung ngelesok. Ya. Putar lagi. Putar naso dan tidak. Abu pecah. Dan terakhir baru ini di balut caranya balut seperti ini. Set. Loh. Putar lagi. Set. Putar lagi. Set. Loh. Sudah pas kalau biasa, udah melalang buana. Set, selesai gitu. Paham? Tapi kalau punya alat canggih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guru olahraga yang bondo ini namanya ya. Nah, seperti ini rumah sakit sudah. Ya, rumah sakit ini. Ya tadi yang konsep RISE berkembang menjadi OLES, ya pengobatan, ya perkembangan ini sudah tahu semua. Oke ya, Mas Noel prepare menekin 4 aja. Ya, ini dislokasi kasusnya, ya. Yang terakhir, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sisa